Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'udah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Para pemirsa radio El Bayu yang budiman dimanapun berada, alhamdulillah kita bertemu di program Wasilah edisi perdana Radio El Bayu ini, wawasan ilmiah. Dan di program Wasilah edisi perdana ini, senyampang kita berada di bulan Maulid, pembahasan kita adalah mengupas pertanyaan yang seringkali menjadi pertanyaan dari banyak orang, dari banyak jamaah. Pertanyaannya itu adalah kenapa Nabi Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirayakan hari kelahirannya, maulidnya? Seperti kita tahu bahwa para ulama yang sudah wafat, para ulama, para wali, para masyayikh, para habaib, bahkan Nabi setelah beliau wafat itu yang diperingati adalah haulnya, hari meninggalnya. Sedangkan Rasulullah sebaliknya, justru yang diperingati adalah hari kelahirannya. Ini aneh. Seseorang yang sudah meninggal yang diperingati hari kelahirannya. Yang azim, yang diperingati hari kelahirannya, ulang tahunnya adalah seseorang yang masih hidup. Yang kedua, Rasulullah itu kan hari, bulan, tanggal lahirnya kan sama dengan hari, tanggal, bulan wafat beliau. Jadi Rasulullah SAW itu seperti yang kita ketahui lahir Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah ya. Beliau wafat juga sama Senin 12 Rabiul Awal. Nah, tapi kenapa yang diperingati hari lahirnya bukan wafatnya? Atau paling tidak misalnya haul dan memperingati hari lahir? Tidak, cuma hari lahir saja, itu yang menarik. Jadi begini, para pemirsa radio El Bayu yang beriman, ada yang saya jelaskan adalah maulid yang sering kita baca di acara-acara Al-Hikmah. Disitulah jawabannya justru. Jadi selama ini kita cuma mengikuti, mendengarkan, menikmati, padahal sebetulnya jawabannya ada di sana. Diriwayatkan juga, dijelaskan oleh Hadratus Syekh Romo Ki Haji Ahmad As-Saki radhiyallahu ta'ala anhu tentang hal ini di dalam kitab Al-Muntakhabat juz 1. Jadi hadis-hadis yang saya sampaikan banyak di sana. Bismillah, yang kita mulai. Ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu apa?" Beliau menjawab bahwa makhluk yang pertama kali, benda, sesuatu selain Allah yang diciptakan pertama kali oleh Allah adalah nur Nabi Muhammad SAW. Cahaya beliau. Bukan Nabi Adam, bukan malaikat, bukan sulak, bukan. Jadi segala sesuatu semua itu belum ada. Yang pertama kali diciptakan adalah nur Nabi Muhammad. Di sini disebutkan misalnya, coba kita buktikan bahwa jawaban kita itu ada di kitab Maulid, di Bahjatul Wisyah ya. Fasubhanahu wa ta'ala min malikin awjada nuro nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri qabla yakhluqa Adam min at-tinil lazim. Jadi sebutan di sini, maksud Allah yang telah menciptakan nur Nabi Muhammad dari nurnya Allah penciptanya itu, tidak tanggung-tanggung. Diciptakan sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ali bin Husain, bahwa jarak antara diciptakannya nur Nabi Muhammad dengan Nabi Adam di surga itu jaraknya adalah 1400 tahun. Jauh sekali. Jadi kurang lebih yang versi agak lengkapnya begini: setelah Allah menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian nur itu oleh Allah diletakkan di hadapan Allah.
dalam makom kurbah, makom kedekatan selama 12.000 tahun. Kemudian di Mutakhobat jelas sekali, silahkan dibaca versi Arab atau terjemahnya. Setelah Allah menciptakan nur Rasulullah itu, kemudian nur itu dipecah menjadi 4. Bagian pertama jadi apa, kedua, ketiga, bagian keempat dipecah lagi jadi 4. Bagian yang pertama jadi apa, kedua, ketiga, yang keempat dipecah lagi. Jadi semua makhluk yang ada di muka bumi ini, bahkan di langit, bahkan surga dan sebagainya, itu berasal dari nur Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Allah menciptakan segala sesuatu, Rasulullah belum ada ya, segala sesuatu dari bahan Rasulullah itu, kemudian Allah membanggakan, mengumumkan keagungan, kehebatan Rasulullah. Wa aradu fakhrahu alal asya. Kata Allah, ada sayyidul anbiya, ini seseorang yang akan menjadi pemimpinnya para nabi, seorang pilihan yang paling hebat, yang paling agung, kekasihku yang paling aku muliakan. Sosok Rasulullah belum ada. Nah, pernyataan pengumuman Allah itu membuat semua makhluk penasaran. Siapa ya? Di maulidnya silakan dibaca, tapi ini tidak dibaca di acara-acara khidmah. Hadratus saya tidak mencontohkan, tapi ada sebetulnya di acara-acara yang lain selain al-khidmah ini biasanya dibaca. Para makhluk kemudian bertanya-tanya, gila huwa Adam. Ya Allah, apa yang engkau maksud, kekasih yang paling engkau muliakan? Calon pemimpin para nabi itu apakah Nabi Adam, ayah dari manusia? Kata Allah, qala Adam bihi uniru al-maratib. Bukan, justru Nabi Adam menjadi hebat, diciptakan di surga. Aku sendiri yang menciptakannya. Kata Allah, aku sendiri yang meniupkan ruhnya ke jasadnya. Itu bisa mendapatkan kemuliaan seperti itu justru karena orang ini. Semakin penasaran mereka bertanya-tanya, apakah Nabi Nuh ya Allah? Kata Allah, bukan. Nabi Nuh itu kapalnya, perahunya mendarat di atas bukit Judi di Armenia sana, di kawasan Uni Soviet dulu ya. Tidak tenggelam, selamat, dan tenggelamlah orang-orang yang tidak ikut dengan beliau. Bihi, justru karena sosok ini, karena orang yang saya janjikan ini, kata Allah. Bertanya-tanya lagi semua makhluk, gila wa Ibrahim, apakah itu Nabi Ibrahim ya Allah? Kata Allah, bukan. Nabi Ibrahim itu justru bisa bersilat lidah, bisa berdebat dengan Namrud dan para pengikutnya ketika Nabi Ibrahim disidang karena menghancurkan berhala. Takum hujjatu ala badasul kawakib bihi, justru karena orang ini lisannya Nabi Ibrahim lancar, bisa berdebat, menang debatannya, justru karena orang ini, karena orang yang saya janjikan ini. Semakin penasaran, qila huwa Musa. Kalau begitu, apakah Nabi Musa ya Allah? Nabi Musa yang mendapat julukan Kalimullah, manusia yang ketika di dunia, beliau itu orang yang bisa berbincang-bincang dengan Allah di dunia, itu Nabi Musa. Makanya mendapatkan julukan Kalimullah. Kata Nabi Musa, kata Allah, maaf, bukan. Walakin hadza habib, yang saya janjikan itu adalah kekasih saya, orang pilihan saya. Nabi Musa cuma kalim, orang yang saya ajak bicara. Betul, beliau juga saya cintai, tapi jauh lebih saya cintai orang yang saya janjikan ini, yang kalian nanti-nantikan ini. Qila huwa Isa. Bertanya lagi mereka, sudah notok ke urutan nabi yang terakhir dari 25 nabi. Kalau begitu apakah Nabi Isa ya Allah? Kata Allah, qila Isa yubashiru, bukan. Nabi Isa lah yang turut menyebarkan berita gembira ini justru. Nabi Isa juga ngasih kabar akan munculnya seorang yang aku janjikan. Dan orang yang aku janjikan ini, masa kenabiannya dengan Nabi Isa baina yadai nubuwati kal haji, disebutan begitu, sangat dekat dibandingkan dengan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan sebagainya. Antara Nabi Isa dengan orang ini, masa kenabiannya bagaikan dua alis berdekatan. Tapi bukan Nabi Musa. Sudah semakin penasaran mereka, semakin bertanya-tanya. Gila faman hadal habib al-karim alladzi albastahu hullatal waqar wa tawajjahtahu bitijanin al-mahabah wal iftikhar.
Wanasyad ala rasil asoib. Mereka bertanya-tanya, terus siapa kekasih yang engkau muliakan, yang engkau pakaikan perhiasan berupa ketenangan, engkau berikan mahkota dengan mahkota kewibawaan dan keagungan, dan engkau kibarkan bendera kemenangan di atas kepala orang ini. Semakin penasaran mereka. Dijawab oleh Allah, huwa nabiyyun in istakhartuhu minal Lu'ay bin Ghalib. Ini adalah seorang nabi yang akan aku lahirkan dari keturunan Lu'ay bin Ghalib. Yamut abuhu wa ummuhu wa yakfuluhu jaddu thumma ammu syakik Abu Talib. Jadi dia dilahirkan dalam keadaan yatim, besar sedikit kemudian yatim piatu, kemudian dipelihara, dibimbing oleh kakeknya dan pamannya, kemudian aku sendiri yang membesarkannya. Allah. Jadi singkatnya, nanti kita lanjutkan singkatnya, kenapa hari kelahirannya yang diperingati? Karena kelahiran beliau adalah sangat ditunggu-tunggu oleh semua makhluk. Disinilah kuncinya. Sehingga kata Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki radhiyallahu anhu, beliau berkata, hari di mana Rasulullah dilahirkan, 12 Rabiul Awal adalah hari terbaik untuk dunia dan seisinya, untuk semua makhluk Allah. Dan sebaliknya, hari di mana wafatnya Rasulullah juga 12 Rabiul Awal adalah hari terburuk untuk dunia, seisinya dan semua makhluk. Jadi kelahirannya yang ditunggu-tunggu. Oleh karena itu yang diperingati adalah kelahirannya, bukan haulnya. Nah, itu berjalan beratus beribu tahun gitu ya. Jadi dalam kitab Al-Muntakhabat, Hadratus Syekh Pramuka Haji Ahmad Saleh Sakir radhiyallahu ta'ala anhu menulis bahwa setelah Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian nur Rasulullah itu bahan ciptaan Rasulullah, cahaya yang berupa cahaya oleh Allah disimpan di tulang punggung Nabi Adam, fisulbi, di tulang belakang Nabi Adam. Nabi Adam punya keturunan yang diantaranya jadi nabi, dititipkan di tulang putranya jadi Nabi Syith. Kemudian dititipkan di tulang punggung para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi dan terusnya. Jadi Rasulullah itu bahan penciptaan beliau dititipkan dalam tulang punggung, dalam sulbi yang mulia terus sampai ke ayahnya Sayyidina Abdullah radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini disebutkan, ini sering kita dengarkan, sering kita baca, falamma ana awanu dhuhur syamsir risalah fi sama'il jalalah kharaja bihi marsumul jalil linakibil mamlakati Jibril. Ketika sudah waktunya Allah mau memasukkan waktunya dimasukkan janin ke dalam perut ibunya, Allah menyuruh malaikat Jibril untuk mengumumkan kepada semua makhluk, penduduk langit, penduduk bumi, agar mereka bergembira, agar mereka bersukacita karena nur yang sudah disimpan oleh Allah selama ribuan tahun, rahasia yang disimpan oleh Allah akan dimasukkan ke dalam perut ibunya pada malam hari itu. Disebutkan oleh Sayyid Yusuf An-Nabhani dalam kitab Hujjatullah alal alamin, nur Rasulullah itu dimasukkan ke dalam rahim Ibu Siti Aminah radhiyallahu ta'ala anha bulan Rajab malam Jumat. Persis 9 bulan dari kelahiran beliau ya, Rajab dan tentunya Sya'ban, Ramadan dan seterusnya. Beliau lahir di bulan Maulid. Akan dipindahkan oleh Allah, diumumkan oleh malaikat Jibril. Mendengar pernyataan itu, berita itu, kemudian fahtazzal arsyu daraba wastibsyara. Tidak tanggung-tanggung bahkan aras itu istana gitu ya, kerajaan Allah bergoncang saking gembiranya. Kursi singgasana kekuasaan Allah semakin bertambah wibawa dan ketenangannya. Wamtalatis samawati anwaro, langit berpendar cahayanya, sparkling. Waktu jatil malaikat tahlil wa tamjid wastighfar. Malaikat bergemuruh bersama-sama memuji, membaca tahlil, mengagungkan Allah dan membaca istighfar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian sesuai dengan ada yang terlewat, Syekh Ahmad Zadi Dahlan dalam kitab Sirah Nabawiyah juz 1 halaman 45 menyebutkan salah satu keistimewaan Rasulullah ketika dalam kandungan adalah semua perempuan
pada tahun itu yang bersamaan hamil dengan Siti Aminah melahirkan anak laki-laki semua. Kita tahu bahwa orang Mekah itu mereka menunggu anak laki-laki, anak perempuan itu tidak diharapkan. Yang hamil bersama dengan Siti Aminah semua anaknya laki-laki. Kemudian Siti Aminah juga ketika hamil itu didatangi, dikunjungi oleh Nabi Adam, Nabi Syekh, Nabi Idris. Karena beliau-beliau gembira, keturunan beliau yang paling dinantikan akan dilahirkan dari rahim mulia Sayyidah Aminah. Dan Sayyidah Aminah juga ketika hamil 9 bulan itu sama sekali tidak merasakan bagaimana beratnya hamil. Seolah-olah tidak hamil. Padahal beliau jelas sedang mengandung Rasulullah SAW, tapi seolah-olah beliau tidak merasakan apa-apa. Itu salah satu di antara banyak kelebihan Rasulullah. Akhirnya, falamashtadda bihal talaq bidir bil khalaq wada'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan kanu badru fi tamami. Di jawabannya jadi kemudian Rasulullah Senin 12 Rabiul Awal dilahirkan. Begitu lahir, beliau langsung bersujud, mengambil sikap sujud, kemudian tangannya mengadah ke atas, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lahir sudah dalam keadaan khitan. Itu para pemirsa Radio Air Bayu yang budiman, kenapa maulidnya, kenapa kelahirannya yang dirayakan Rasulullah SAW bukan hari wafatnya. Demikian, mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi yang cukup, dan tentu mudah-mudahan semakin mendapatkan cinta kita pada Rasulullah SAW, kepada pendiri Al-Khidmah Hadratul Salam Kiai Jamal Saleh Sakir radhiyallahu taala anhu dan keluarga besar beliau. Kita semakin istiqomah, mengingat, diberikan kesehatan, kelapangan waktu dan kelapangan rezeki untuk menghadiri majelis beliau. Sekian, ya surat mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.